Di tengah masyarakat banyak kisah yang beredar tentang wali dan karomah. Ada yang percaya bahwa wali memiliki kekuatan luar biasa, bisa terbang, memadamkan api neraka, menghilang, membaca pikiran, bahkan mengetahui perkara goib. Tidak sedikit pula yang datang ke makam para wali dengan mengharapkan mendapat berkah, keselamatan atau rezeki melimpah. Tapi apakah semua itu benar? Apakah wali benar-benar bisa melakukan hal-hal di luar nalar manusia? Apa sebenarnya yang disebut dengan karomah? Dan yang lebih penting, bagaimana Islam menjelaskan tentang wali Allah dan keistimewaannya. Di satu sisi memang benar bahwa dalam Islam ada wali-wali Allah yang memiliki kedudukan istimewa. Bahkan ada di antara mereka yang diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda keimanan dan ketakwaan. Namun di sisi lain, tidak sedikit pemahaman yang melenceng, mengubah ajaran Islam yang murni menjadi keyakinan yang bercampur dengan mitos dan kufarat. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang salah kaprah mengenai wali dan karomah. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Salah paham tentang wali. Tidak sedikit kaum muslimin yang salah memahami mengenai wali. Mereka mengira wali Allah adalah orang-orang yang bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib-ajaib. Nah, dari kesalahpahaman inilah timbul berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Karena orang-orang yang bisa melakukan perkara yang ajaib-ajaib kemudian dikultuskan dan disembah dengan alasan perantara untuk beribadah kepada Allah agar berkah. Lalu dari hal itu, apakah wali terbebas dari beban syariat? Orang-orang awam juga berkeyakinan bahwa wali itu adalah orang yang sudah tidak lagi menjalankan syariat agama karena sudah mencapai level teratas dalam agama. Jadi mereka orang yang dianggap wali sudah tidak wajib lagi sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib menutup aurat, boleh minum khamr, zina, mencuri, dan lain-lain. Keyakinan ini jelas batilnya. Dalam hal ini Syekh Muhammad At-Tamimi dalam risalah beliau Al-Usul As-Sittah membahas masalah ini. Beliau mengatakan, landasan yang kelima, penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang wali-wali Allah dan perbedaan antara wali Allah dengan pihak-pihak yang menyerupai mereka, yaitu wali setan dari kalangan musuh-musuh Allah, kaum munafikin dan kaum fajir, yaitu kaum yang banyak berbuat dosa. Cukuplah dalam hal ini ayat dalam surat Ali Imran, yaitu firman Allah yang artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Quran surat Al-Imran ayat 31. Nah, dan ayat dalam surat Al-Maidah yaitu firman Allah yang artinya, wahai orang yang beriman, barang siapa yang murtad keluar dari Islam di antara kalian, Allah mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 54. Dan dua ayat dalam surat Yunus, ingatlah sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada perasaan takut pada mereka dan mereka pun tidak bersedih. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63. Nah, kemudian manusia paling mulia tidak pernah meninggalkan syariat. Padahal manusia yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, wali yang paling wali, Rasulullah SAW, tidak pernah meninggalkan syariat, bahkan sampai akhir hidupnya. Selain itu, dalam hadis juga disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW ketika beliau sakit menjelang wafatnya, beliau bersabda, apakah orang-orang telah melaksanakan sholat? Para sahabat menjawab, belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu engkau untuk menjadi imam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, taruhkanlah air untukku pada al-mikhdab, tempat air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga para sahabat Nabi yang mereka jelas para wali Allah yang mulia, mereka tidak ada yang meninggalkan syariat sampai akhir hayatnya. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sakaratul maut akibat ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, beliau tetap melaksanakan sholat. Maka sudah jelas dan sangat jelas bahwa sebuah kebatilan keyakinan bahwa wali itu adalah orang yang boleh meninggalkan sholat. Maksudnya adalah suatu hal yang salah jika wali meninggalkan syariat, bahkan meninggalkan sholat dan ibadah. Jadi sudah jelas bahwa orang-orang yang dikatakan wali yang meninggalkan sholat atau ibadah, mereka bukanlah wali. Dan itu adalah hal yang sangat batil. Jadi seharusnya wali Allah adalah orang yang bertakwa. Allah Ta'ala sudah mendefinisikan wali Allah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka kaum musyrikin bukanlah wali-wali Allah. Wali-wali Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 34. Nah, dalam hal ini At-Tabari rahimahullah menuturkan bahwa wali Allah adalah bertakwa kepada Allah, menjalankan semua kewajibannya dan meninggalkan semua larangannya. Hal ini dijelaskan dalam tafsir At-Tabari.
Nah, selain itu juga As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, wali Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah dan mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah. Nah, maka dari itu, maka tidak benar bahwa wali Allah itu adalah orang yang punya khawariqul adah atau keajaiban-keajaiban. Bahkan semua orang yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Semakin tinggi ketakwaannya dan pengalamannya terhadap syariat agama, maka semakin tinggi pula kewaliannya. Di sisi lain, yang sudah jelas wali Allah adalah para ulama sunnah. Jika kalian memahami bahwa semua orang yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah dan tingkatan kewalian itu sebanding dengan ketakwaan, maka para ulama ahlu sunnah merekalah yang paling pantas disebut wali. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang menentang waliku, ia telah menyatakan perang terhadapku. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, jika para fuqaha atau ulama yang mengamalkan ilmu mereka tidak disebut wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Keterangan ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i dan dinukil dari Al-Mu'lim. Nah, maka para ulama, orang-orang yang mengajarkan agama yang benar, yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, dan juga orang-orang yang belajar agama dan mengamalkannya sesuai aturan-aturan syariat agama, maka merekalah wali-wali Allah yang paling nyata. Kemudian perbedaan karomah dengan sihir dan perdukunan. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang karomah, yaitu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah membenarkan adanya karomah wali. Nah, karomah wali adalah perkara khawariqul adah, yaitu hal yang di luar kebiasaan manusia yang Allah jadikan pada diri sebagian walinya sebagai pemuliaan bagi mereka, dan ini ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang Mu'tazilah dan Jamiyah mengingkari adanya karomah. Mereka mengingkari perkara yang sudah menjadi suatu realita. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa di zaman sekarang banyak orang yang terjerumus dalam kesesatan masalah karomah wali. Mereka gulu atau berhormat lebih-lebihan dalam masalah ini, sampai-sampai menganggap sya'wazah atau perdukunan, sihir setan, dan dajjal sebagai karomah wali. Contohnya saja seperti seorang wali atau habib yang bisa terbang, atau seorang wali yang bisa memadamkan api neraka dengan jarinya. Jelas ini sangat salah dan tidak masuk akal, bahkan sebagai karomah wali sekalipun. Padahal perbedaannya jelas antara karomah wali dan perdukunan. Karomah dijadikan oleh Allah untuk terjadi pada diri orang yang soleh, sedangkan sya'wazah atau perdukunan dilakukan oleh tukang sihir dan orang yang sesat yang ingin menyesatkan manusia dan meraup harta mereka. Atau bahkan ada orang yang mengada-ngada saja tentang karomahnya agar dia meraup untung. Nah, kemudian di sisi lain, karomah itu sebenarnya terjadi karena sebab ketaatan, dan sya'wazah terjadi karena kekufuran dan maksiat. Kemudian masih dalam hal ini As-Sa'di rahimahullah juga menjelaskan bahwa syarat dikatakan karomah adalah ia terjadi pada orang yang lurus imannya dan mengikuti syariat. Jika tidak demikian, maka keajaiban yang terjadi padanya adalah dari setan. Namun selain itu, jika keajaibannya tidak terjadi dan hanya omongan saja, maka itu hanyalah tipuan belaka untuk menarik para jamaahnya. Dan masih dalam hal ini juga, selain itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa karomah sudah ada sebelum diutusnya Rasulullah dan tetap ada sepeninggal beliau hingga hari kiamat. Karomah terjadi pada seorang wali yang sahih. Jika orang yang terjadi karomah pada dirinya, kita ketahui ia adalah orang yang lurus agamanya, menjalankan hak-hak Allah dan menjalankan hak-hak hamba, maka kita ketahui itu adalah karomah. Dan jika kita lihat seksama pada orang tersebut, jika karomah tersebut terjadi pada seorang dukun, yaitu orang yang tidak lurus agamanya, maka kita ketahui ia adalah dari setan. Setan terkadang membantu manusia untuk melancarkan tujuan-tujuan setan. Hal ini dijelaskan dalam kitab Liqa' Babil Maftuh. Kemudian, karomah yang paling sakti. Orang-orang sering mengidentikan karomah wali dengan kesaktian-kesaktian dan berbagai keajaiban. Contohnya seperti bisa terbang dan memadamkan api neraka. Namun, tahukah kalian apa karomah wali yang paling sakti itu menurut para ulama? Nah, menurut Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah mengatakan bahwa karomah yang sebenar-benarnya adalah seseorang yang bisa tetap istiqomah. Allah Ta'ala tidak memuliakan seorang hamba dengan suatu karomah yang paling besar kecuali dengan memberinya taufik untuk tetap melaksanakan apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, yaitu taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal ini mengatakan, sesungguhnya karomah yang paling sakti adalah seorang tetap bisa istiqomah.
Allah tidak memuliakan seorang hamba dengan kemuliaan yang lebih besar ketimbang diberi pertolongan untuk tetap bisa melakukan apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, dan menambah apa-apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Jadi, maka karomah yang paling sakti bukanlah hal-hal ajaib seperti bisa terbang, seperti bisa memadamkan api neraka, bisa jalan di atas air, bisa mengubah daun jadi uang, dan semisalnya. Dan karomah yang paling sakti itu adalah seseorang yang menghabiskan hari-harinya dalam keadaan bisa istiqomah di atas ketaatan dan tidak bermaksiat. Sungguh ini sangat sulit kita dapati pada diri-diri kita. Dan andai ada orang yang bisa demikian, dialah wali Allah yang sejati. Dan demikian adalah pembahasan mengenai salah kaprah wali dan karomah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.